gunung dan bisa memindahkan istana. Mohon maaf dah sebelumnya, setelah Nabiullah Sulaiman meninggal, sekarang para Manusia dan jin itu mirip. Jika ada manusia yang beriman dan tidak beriman, para jin pun juga begitu. Namun kelebihannya adalah mereka bisa melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat alam jin. Maka dari itu, jangan heran ketika ada manusia yang disembunyikan jin. Sebab seorang lelaki yang merupakan warga Umar bin Khattab pernah mengalaminya. Lalu bagaimanakah lelaki itu bisa kembali ke dunia manusia? Apa yang dialami lelaki itu di alam jin dah menjadi rahasia umum. Jika jin dan manusia memiliki beberapa kesamaan, namun tentu saja dari segi penciptaan berbeda. Hal ini telah diabadikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin dari api yang berkobar, dan Adam dari tanah, sebagaimana telah dijelaskan kepadamu. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, At-Tirmizi, dan Ibnu Majah. Perbedaan lain yang dapat dilihat adalah jin bisa berubah wujud menjadi seekor hewan, bahkan masuk ke rumah kita. Hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu As-Sa'id berkata, Abu Sa'id Al-Khudri pernah bercerita tentang pemuda penghuni rumah sebelahnya yang mati akibat balas dendam jin yang dibunuhnya. Waktu itu, jin menampakkan diri dengan menyerupai bentuk ular. Tidak diketahui secara persis mana yang terlebih dahulu mati, pemuda atau ular. Ketika peristiwa itu disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada jin yang telah masuk Islam. Oleh sebab itu, jika kalian melihat salah satu dari mereka, maka biarkanlah 3 hari. Jika setelah itu masih terlihat, maka bunuhlah karena dia adalah setan. siapa Mbak? Namanya siapa? Oh iya, ini Mbah namanya siapa? Karena hidup di zaman Nabi Sulaiman pasti sudah lama sekali. Mungkin kami ingin mengetahui nama salah satu nama jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Namaku itu adalah... Bahas perbedaannya, tentunya mesti dibahas pula persamaannya. Jin sama seperti manusia, ada yang beriman dan ada juga yang tidak. Dan sesungguhnya di antara kami ada orang yang soleh, dan di antara kami ada yang tidak demikian. Adalah kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Al-Quran, Surah Al-Jin, ayat 11. Selain itu, jin juga memiliki kemampuan untuk memindahkan benda ke tempat yang berbeda. Peristiwa ini Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, dan juga ini ada tim kami juga dari Padepokan Kendil Ireng. Terima kasih semuanya dari sedulur Para Sahabat Jagat dan sedulur dari Padepokan Kendil Ireng yang sudah mengikuti perjalanan kami, sudah menonton video kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, khususnya di channel Kendil Ireng dan Para Sahabat Jagat, semua sedulur Para Sahabat Jagat dan Kendil Ireng mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah malam hari ini saya temani sama Ustaz Syahri, dan insya Allah malam hari ini salah satu request dari subscriber ya, untuk membuat konten atau video atau berdialog dengan bangsa jin, yang bangsa jinnya ini hidup di zaman Nabi Sulaiman gitu. Yang kita ketahui ya, sebenarnya waktu di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam itu, beliau itu merajai semua ya, merajai alam jin. Jadi semua makhluk jin itu di zaman Nabi Sulaiman itu tunduk sama beliau. Berbagai macam kisah pernah terjadi, dan peristiwa besar juga pernah terjadi terkait alam manusia dan alam jin, yaitu saat ada kisah atau cerita itu terkait istana Ratu Bilqis ya, yang dipindah ataupun menjadi mukjizat ya, karena beliau adalah seorang nabi. Itu pun semuanya sampai saat ini
cerita itu sudah banyak yang tahu dan benar terjadi, dan masih banyak rahasia yang belum kita tahu terkait alam jin. Dari video-video Sahabat Jagat dan Kendil Ireng ini kan berinteraksi dengan bangsa jin, entah itu dalam pengobatan yang unsurnya non medis ya, yaitu masuk ke alam gaib. Nah, kali ini kita akan mencoba menghadirkan bangsa jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman dan ingin berdialog ringan saja gitu. Semoga nanti ada yang berkenan hadir dan mau bercerita terkait di saat zaman Nabi Sulaiman dan kisah pemindahan istana gitu, Batu Bilqis ya. Untuk lebih nanti kita lebih tanyanya untuk sedulur pada Sahabat Jagat dan semuanya Kendil Ireng, saat kita berdialog dalam bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita langsung aja ya, Bang. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pada saya dengan tubuh dan semua keluarga yang ada, semua teman, tidak ada yang masing-masing, dan semua orang yang ada di tempat ini, semuanya terpilih cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, keluarga saya, semuanya terpilih, tidak ada efek masing-masing, dan tidak terlihat maksud ini yang lagi keluarga ada di rumah ataupun yang ada di sini, semuanya tidak bisa terlihat. Hanya energi yang saya panggil yang bisa masuk dalam tubuh meditator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, bantu saya untuk menghadirkan sosok jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, yang sudah masuk musim, yang bisa menceritakan alam jin dengan benar, yang bisa menceritakan kondisi alam jin. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Energinya sinkron dengan jasad dan tubuh meditator ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini dengan siapa saya bicara? Mau apa kamu memanggilku? Oh ya, mohon maaf sebelumnya. Anda ini dari golongan apa, bangsa jin? Kami bangsa jin yang tertua di zaman yang kamu sebutkan. Yang tertua di zaman Nabi Sulaiman. Berapa kira-kira umur kamu ini? Sudah berapa abad? Sudah ribuan tahun. Tapi sudah muslim ya? Ya, Dulu menjadi pengikut Nabi Sulaiman atau menjadi musuhnya? menjadi pengikut setia. Alhamdulillah kalau begitu. Menjadi kami sebagai
pengikut yang kedua dari yang lain. Pengikut yang kedua? Ya, karena hampir semuanya bangsa jin di waktu itu semua tunduk kepada perintahnya beliau. Ya. Alhamdulillah kalau Anda menjadi pengikut setia beliau. Mohon maaf sebelumnya, saya pastikan dulu ya, mohon izin ya. Maaf kalau tidak sopan. Serahkan saja jika ingin membuktikanku. Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat. Jika berbohong ya, mohon maaf ya Mbak kalau tidak sopan ya. Iya, ini maaf mengganggu karena ada yang ingin kami ketahui dari golongan kami manusia terkait alam jin, Mbak. Mbak bisa menggambarkan sedikit tentang alam jin. Saya pernah mendengar ada kisah atau kejadian manusia yang diculik sama jin sampai 4 tahun gitu. Sampai manusia bisa masuk ke alam jin itu gimana, Mbak? Dan bisa bertahan hidup selama itu? Karena dia sudah terjebak oleh bangsa jin. Dia sudah masuk ke gerbangnya bangsa jin. Dia itu merasa seperti di bangsa manusia. Tapi berbeda baik dari makanan ataupun minumannya. Kami itu semuanya mempunyai. Setiap kerajaan itu ada pintu untuk masuk dari jasad yang nyata dan sampai dengan bangsa goibnya. Oh, jadi ada gerbang yang khusus jasad, wujud, ada yang gerbang goib. Itu semuanya sudah diatur oleh peraturannya bangsa jin. Kenapa manusia yang nyata bahkan benda ataupun gunung sekalipun bisa kami pindahkan, kami masukkan ke bangsa jin, ke alam jin. Karena ada gerbang-gerbangnya untuk yang nyata dan yang tidak nyata. Tergantung yang memindahkan bangsa jin seperti apa yang bisa memindahkan yang nyata menjadi menghilang masuk ke dalam alam kami, alam jin. Ya, berarti jin itu beda-beda tingkatan ya, Mbak? Ya, jika bangsa jin yang biasa itu cuma bisa yang tidak nyata. Bangsa jin yang biasa itu bisanya yang goib seperti roh sukma yang goib itu bisa diambil. Tapi jasadnya mereka tidak bisa.
Tapi kalau bangsa jin yang sudah mempunyai gerbang demi gerbang, bermacam-macam gerbang pintu masuk ke alamnya, itu semuanya atas keilmuan tingkatan yang tinggi. Bangsa jin, bangsa kami yang sudah paling lama. Iya. Kenapa bangsa jin itu bahkan bisa seperti para malaikat? Oh, bisa seperti itu ya? Karena lebih tinggi dari keilmuannya. Bahkan jika bangsa jin yang tertua seperti yang saat ini sudah meminta dan memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah Ajajil. Itu sebagian dari kami, sebagian bangsa jin juga. Mereka sudah meminta izin kepada Sang Pencipta. Iya. Karena mereka yang paling tertua, karena mereka yang paling dahulu pengabdiannya kepada kuasa Jagat Raya. Ya, itu dulu saya pernah membaca kisah tentang Azazil itu. Sebenarnya Azazil itu nama-nama yang sebelum menjadi iblis. Itu awalnya dari kami sama bangsa jin. Ya. Maka dari itu kami tidak heran. Iya. Kami pun seperti itu dari zamannya beliau Nabi Sulaiman, Alaihissalam. yang selalu kudampingi berikut yang lainnya. Karena beliaulah penguasa semua. Dia memilih bangsa-bangsa jin yang tingkat tinggi. Dulu waktu Anda saat pertama kali bertemu dengan Nabi Yunus, itu gimana ceritanya dulu awal pertama kali bertemu dengan Nabi Sulaiman Anda? Apa Anda dulu ditundukkan atau dulu pernah ada sempat pertempuran dengan beliau? Karena kami diselamatkan dari tahanan musuhku. Oh, dulu Anda ditolong sama beliau. Ya, kami itu sedang bentrok peperangan dengan bangsa jin yang lainnya. Oh, Ditunduk semuanya, semuanya ditundukkan. Itu adalah perantara kami mengabdi kepada beliau. iya. Untuk Membalas budi ya. ya, Dulu diselamatkan. Oh, subhanallah. karena kami sudah diselamatkan. Kenapa bangsa manusia bisa masuk ke gerbang? Gaib, alam gaib. Iya, itu. Sampai bertahun-tahun. Iya, itu gimana itu?
Sebenarnya bangsa jin itu tidak begitu lama, tapi hitungan waktu di bangsa manusia itu lama. Oh, berbeda ya masalahnya ya. Ya kayak kemarin oh, padahal 3 hari tapi di luarnya sudah 40 hari. Ternyata 41 hari ya. Nah, mungkin bisa yang cerita yang itu kan di dunia kita 4 tahun ya. Berarti masa manusia dan masa jin itu berbeda jauh ya. Sama umurnya pun begitu. Oh, sama umurnya juga sama. Ya, kenapa manusia itu masih tetap hidup? Iya. Keluar dari bangsa kami karena mereka tidak dipisahkan antara ruh dan jasadnya. Semuanya masuk ke alamku. Ya, jasad dan ruhnya masuk ke alam gaib sehingga tidak meninggal. Tapi makanan yang dimakan itu bagaimana? Karena secara gaib semua manusia yang saat ini memakan makanan yang nyata dan bukti, tapi tetap yang membuat dia kuat, yang membuat energi dan kekuatan tubuh itu adalah saripati dari makanan itu. Saripati itu adalah gaib. Oh, Nah, manusia yang masuk ke alamku, ke alam jin, itu pun sama. Cuma diberikan saripati makanan itu saja. oh, saya dikasih saripatinya. Ya, itu semuanya adalah sebab saja. Iya, iya. Di akhir dan ujung itu adalah semuanya pun gaib. Semuanya gaib. Semuanya gaib ya. Iya. Manusia memakan perut kenyang. Itu semua buah-buahan yang lezat, yang segar. Itu semuanya dikeluarkan ampasnya. Semua bentuk yang nyatanya tetap keluar. Yang dimakan dan masuk menjadi kekuatan itu adalah saripati. Saripatinya ya, iya benar. Itu adalah gaib. Allahu Akbar, iya benar juga ya. Sama seperti manusia. Kalau boleh tahu ini dengan siapa Mbak Jin? Namanya siapa? Oh iya, ini Mbah namanya siapa? Karena hidup di zaman Nabi Sulaiman pasti sudah lama sekali. Mungkin kami ingin mengetahui nama, salah satu nama jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Namaku itu adalah Ki Bodro Samudro. Ki Bodro Samudro. Karena kami sudah melanglang semua isi dunia mengikuti beliau, bahkan samudra yang lain. Itu semuanya diberikan nama oleh beliau. Ki Bodro Samudro itu diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada Anda. Karena harus memantau semuanya. Iya. Tapi kalau bangsa jin itu pernah sering terjadi peperangan gitu, sesama jin sama bangsa jin. Karena sama seperti manusia. Ya, manusia juga sering perang. Ada nafsu
nafsu Oh, untuk kekuasaan, iya benar. nafsu untuk keilmuan, dan nafsu yang lainnya. Kenal sama Jin Ifrit nggak, Mas? Oh Banyak kisah kan itu Jin Ifrit. iya, waktu Nabi Sulaiman menawarkan siapa yang bisa memindahkan istana Ratu Bilqis, itu ada yang menawarkan Jin Ifrit namanya itu. Mereka ditolaknya Iya, setelah itu memang ditolak. karena mereka belum tentu setia seperti kami semua. Nah, Jin Ifrit golongan dari mana? Apakah itu satu nama satu jin ataukah segolongan gitu? Sama siapa? Dia golongan bangsa jin yang fasik, Oh, bawaan jin yang fasik, yang tidak baik. karena sebagian tidak mau dimuslimkan. Waktu itu sempat mereka menipu beliau, menjanjikan suatu tapi tidak bisa mereka nyatakan dengan jasad ataupun wujud di alam dunia. Jin Ifrit itu. Tapi Jin Ifrit itu terkenalnya punya kekuatan yang kuat ya. Iya. Memindahkan. Menghilangkan Itu benda. sesudah mereka tunduk dan mau dimuslimkan. Ada sebagian yang diberikan keilmuan yang luar biasa. Oh, setelah masuk Islam gitu ya. Oleh beliau sempat memindahkan gunung dan bisa memindahkan istana. Mohon maaf Bah, sebelumnya setelah Nabiullah Sulaiman meninggal, sekarang para jin yang dulu pernah mengabdi kepada Nabi Sulaiman itu kemana? Iya. Semuanya itu kan penguasa zaman jin dahulu Nabi Sulaiman. Nah, saat ini mereka berkiblat kemana? Ada. Kamu itu pura-pura tidak tahu. Pura-pura tidak tahu. Sudah jelas itu semua diserahkan ke pewarisnya. Oh, ada pewarisnya. Ya, baik pengikutnya ataupun warisan-warisan yang lainnya. Seperti kekayaan, seperti bangsa kami, bangsa jin. Itu secara otomatis mencari pemimpin yang nyata di dunia dan di alam gaib. Itu semuanya sudah diserahkan. Tahta kekuasaan Nabi Sulaiman kepada ahli warisnya ya, kepada ahli waris beliau ya. Termasuk harta-hartanya sekarang itu Semuanya Semuanya. diwariskan. Tinggal menunggu waktu saja. Menunggu waktu. Nanti akan dibuktikan dengan nyata. Subhanallah ya. Allahu Akbar. Berikut bangsa kami mau memindahkan apapun dan membuat apapun jika beliau berkenan.
akan kunyatakan. Tapi tidak semudah itu kami mengajukan permohonan. Iya, karena kan itu harus ada perintah dari yang kuasa. Ya, karena itu semua untuk menggembleng umat yang nyata, Ya, umat manusia. pengikut beliau Iya. yang nyata. Jika kami ikut andil dalam urusan hanya sekedipnya mata saja, itu akan cepat Terwujudnya terwujud, tidak menunggu waktu. nanti pasar udah dibaca jadi proyek, kepala proyek. Udah nggak ada pekerjaan loh. Mau mendapatkan apa Manusia ya. jika tidak ada? Iya, Nanti benar. itu semua jika aku lakukan, manusia tidak ada pengabdiannya. Iya, Allah. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanya lagi Mbak. Mbak ada tanya lagi. Borobudur. Oh, Borobudur. Salah satu peninggalan Sulaiman katanya. Apakah benar demikian? Ya, itu ada salah satu candi di daerah Jawa Tengah, daerah Magelang itu yang bernama Borobudur. Dulu pernah pasukanku itu yang membuat. Itu semuanya, bahan-bahannya pun jauh. Ada yang dari India, ada dari yang di segala penjuru. Oh, bahan baku itu. Semuanya dibantu oleh pasukanku. Kenapa kok waktu dibangun itu banyak sekali patung Buddha, sedangkan Nabi Sulaiman kan bukan orang Buddha. Di waktu sesudah zaman Nabi, karena dimanfaatkan oleh umat Buddha, manusia yang menganut agama Buddha, waktu itu semuanya sudah punah, sudah rata dengan tanah. Tapi manusia yang menggali dan membongkarnya kembali dan memanfaatkan untuk beribadah. Berarti benar itu Mbak, Candi Borobudur itu peninggalan Nabi Sulaiman. Ya, tapi dimanfaatkan oleh umat Buddha. Semuanya ada sebagian yang dirubahnya. Kemudian dirubahnya. Apa ada hubungannya waktu itu Nabi Sulaiman dan umat Buddha di waktu itu? Ada, karena hubungannya itu erat. Karena Buddha, Islam, semuanya pun ada hubungan. Sejatinya sama, tapi manusia yang sudah dibuat nafsu menjadi penyekatan Batasan-batasan itu ya. ini. Ya. Dahulunya itu satu. Wah, iya. Udah cukup. Ada Mbak pesan-pesan buat manusia Mbak, khususnya Mbak terkait alam jin Mbak?
biar mereka tidak pada takut. Apa pesan kepada manusia? Jika hidup tidak dan mati pun tidak, itu hanya sedikit. Kebanyakan manusia itu sudah ada yang masuk ke alam kami. Maka manusia yang dibilang tidak bisa bergerak tapi masih bernyawa, itu adalah hanya sedikit. Hidupinya saja. Semua hampir sudah masuk, tertahan dan menjadi bangsa jin. Dengan jasadnya di alam nyata ya. Kenapa benda ataupun yang sebesar apapun di dunia itu bisa dipindahkan dan bisa dihilangkan masuk ke alam jin? Iya, itu gimana? Kenapa bisa seperti itu, Mas? Karena ada pintunya tadi itu ya. Iya. bangsa jin yang di zaman Sulaiman, Nabi Sulaiman itu yang paling hebat itu dari bangsa jin jenis apa? Bangsa jin yang tertinggi kedudukannya di saat Nabi Sulaiman. Iblis yang tertinggi. Jin yang sudah merasa paling tertua dan merasa tidak mau tunduk kepada Adam. Iblis, Iya. Azazel itu ya, atau jin yang sudah memiliki persekutu dengan Azazel itu ya. Udah, iya Mbah Surya Samudra, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf kalau saya tidak sopan ya Mbah mengganggu tugas Anda. Ini sebagai pengetahuan buat saya pribadi juga terkait alam jin. Dan alhamdulillah Anda berkenan hadir dan mau menceritakannya. Semoga bermanfaat untuk semuanya Mbah. Ya itu saja ya Mbah. Ada lagi pesannya? Ya ingat, nanti kami tetap akan membuktikan agar kalian lebih percaya dengan keilmuanku. Nanti kerajaan yang aku pindahkan, istana emas yang aku pindahkan akan kubuktikan nyata di waktu dan saatnya tiba. Karena kami juga bagian dari pengikut beliau. Kami sudah diserahkan dan harus mengabdi kepada penguasa di alam jin dan nyata yang saat ini di akhir zaman. Iya, insyaallah Adalah yang kamu sebutkan. Sang Hyang Nurcahayaning Nirwana. Itu nur cahaya yang akan menyempurnakan semuanya. Itu adalah warisan. Ya terima kasih. Semoga kita semuanya terus bisa ikut berjuang bersama beliau, menjadi pengikut yang setia dan selalu bisa menjalankan amanah-amanah beliau.
Ya sudah Mbah, terima kasih banyak nasihatnya. Apa Anda mau ke Samudra lagi, ke tempat Anda asalnya? Iya. Terus Ya silahkan melanjutkan tugasnya lagi ya Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait tadi pengakuan jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman, banyak nih kontroversinya yang terkait Candi Borobudur juga tadi itu ada hubungannya dengan Nabi Sulaiman. Dan yang paling ini menakjubkan, akan diwujudkan istana emas yang dulu pernah dipindahkan sama bangsa jin yang disuruh oleh Nabi Sulaiman. Apa itu istananya Ratu Bilqis? Itu akan diwujudkan suatu saat nanti untuk perjuangan di akhir zaman. Nah ini luar biasa, semoga bermanfaat. Semuanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.